شق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita. Patut kita syukuri. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita ke depan akan membacakan atau menukilkan dari kitab At-Tadhkirah lil Imam Qurtubi rahimallahu taala tentang berbicara tentang sifat-sifat surga, penghuninya, dan bagaimana apa yang ada di dalamnya. Perlu kita ketahui, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, sebelum kita memasuki pembahasan, kita akan membicarakan tentang perbandingan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Kita tahu bahwasanya di antara perbandingan kenikmatan dunia dengan perbandingan kenikmatan akhirat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sungguhnya kehidupan dunia hanyalah sendagura dan permainan dan sendagura. Banyak manusia meyakini bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara. Namun kenyataan yang ada, kenyataan yang kita lihat, banyak mereka lalai, banyak mereka lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguhnya kehidupan akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Akan tapi kenyataan yang ada, mereka banyak lalai dengan kehidupan dunia, bahkan mereka saling berlomba-lomba. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh telah melalaikan kepada kalian sikap bermegah-megahan. Jadi kalian telah dilalaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari sikap bermegah-megahan, dari sikap berlomba-lomba, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, lihat, perhatikan di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takatsur, kalian telah dilalaikan dari sikap bermegah-megahan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meninggalkan objek yang di dalam kaidah usul tafsir ini menunjukkan kaidah keumuman. Jadi tatkala objeknya dihilangkan, maka menunjukkan keumuman objek tersebut. Yang artinya apa saja yang kita perlombakan, apa saja yang membuat kita lalai dari kehidupan akhirat, maka termasuk dalam ayat ini, bahkan tercela. Kapan kita akan sadar? Kapan kita akan sadar dari kelalaian tersebut? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita menziarahi kuburan. Ya. Kemudian kita lihat lafaz hatta zurtumul maqabir, sampai kita menziarahi kuburan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz ziarah di sini. Ini menunjukkan bahwasanya alam barzah ini alam sementara. Yang kita sebutkan di mukadimah pertama tadi, bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ini perbandingan pertama, menunjukkan alam barzah itu adalah alam sementara. Oleh karenanya, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, bahwasanya nanti kelak di yaumul qiyamah kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masuk surga atau masuk neraka. Kemudian perbandingan yang kedua, kenikmatan dunia penuh dengan kekurangan, adapun kenikmatan di akhirat penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, a'datu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Aku siapkan surga bagi orang-orang soleh, yang kata Allah Subhanahu wa taala ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata kalian, wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah didengar dan tidak pernah pula terbetik dalam hati. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kenikmatan yang ada di surga ini penuh dengan kesempurnaan. Terkadang ada sesuatu yang sudah kita dengar namun belum tentu kita lihat.
Seperti contoh di dalam surga ada disebutkan dalam Ar-Rumman. Namun hakikatnya berbeda. Dan ini mencocoki dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-qadrul fariq, qadrul mushtarak wal qadrul fariq mumayyiz. Ya, ini menunjukkan qadrul mushtarak. Qadrul mushtarak yaitu sama dalam nama. Sama dalam nama. Di dalam surga ada buah-buahan sama dalam nama. Namun qadrul fariq mumayyiz, namun berbeda dengan yang ada di surga, yaitu kaifiyahnya. Jadi kenikmatan yang ada di dunia ini penuh dengan kekurangan. Berbeda dengan kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala penuh dengan sempurna. Oleh karenanya, para ulama mempermisalkan seperti sohibudik. Apa itu sohibudik? Ya, ada sebuah permisalan disebutkan oleh para ulama. Ada seorang yang lahir dalam kondisi buta. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia bisa melihat beberapa detik. Kemudian tatkala dia bisa melihat, dia melihat seekor ayam jago. Kemudian dia tidak bisa melihat lagi, dia buta kembali. Kalau kita tanyakan kepada orang tersebut, apakah kamu tahu kambing? Pasti dia menjawab, kambing itu seperti apa? Lalu bagaimana seperti ayam jago? Ya, kemudian kita juga tanya tentang gajah. Dia pasti membandingkan apa yang ia lihat. Demikian pula lah kita manusia, akal kita, penglihatan kita, pendengaran kita, gambaran kita itu terbatas yang sudah pernah kita lihat. Yang belum kita lihat itu kita tidak bisa menggambarkan bagaimana. Inilah kenikmatan dunia, kenikmatan yang penuh dengan kekurangan, berbeda dengan kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbandingan setelahnya. Kenikmatan dunia ini diraih dengan kepayahan, penuh perjuangan. Berbeda dengan kenikmatan di surga, yaitu penuh dengan tanpa rasa letih, tidak ada rasa letih ya kita nikmatnya. Oleh karenanya, ketika Imam Ahmad ditanya tentang kapan kita istirahat. Jadi di dunia itu nggak ada tempat istirahat, tempat beramal. Kemudian Imam Ahmad mengatakan sampai kita melangkahkan kaki ke dalam surga baru kita istirahat. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbandingkan kenikmatan yang ada di dunia dan yang ada dalam surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi kalian di surga apa yang kalian hasratkan, apa yang kalian minta itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian minta. Berbeda dengan kenikmatan dunia, kita butuh perjuangan. Misal seandainya kita menginginkan rumah, kita butuh perjuangan, kita butuh uang dan semisalnya, susah, letih, butuh perjuangan. Berbeda dengan kenikmatan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kutufu hadaniyah, ya, ranting-rantingnya, pohonnya itu dekat dengan kita tinggal mengambil saja. Inilah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian perbandingan setelahnya, yaitu kenikmatan dunia tidak setiap saat bisa dinikmati. Berbeda dengan kenikmatan yang ada di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Misal, di antara nikmat dunia seperti mobil, motor, tidak setiap saat bisa dinikmati. Terkadang dia butuh diservis, terkadang butuh ganti oli dan semisalnya. Berbeda dengan kenikmatan yang ada di surga. Setiap saat bisa dinikmati. Buah-buahan kapanpun bisa dinikmati. Ukulu hadaim, kata Allah Subhanahu wa taala. Buah-buahannya setiap hari bisa dimakan. Begitu juga perempuan. Perempuan tidak bisa dinikmati setiap hari. Terkadang dia haid, nifas, ya, kemudian penghalang-penghalang yang lainnya. Inilah kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, perbandingan yang para ulama sebutkan dalam kitab-kitab mereka, inilah perbandingan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi beriman kepada Allah dan Allah ridho dan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja
mukaddimah yang insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan mulai menyebutkan sifat-sifat surga. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.